Pernah nggak sih Anda ngerasa kewalahan waktu mimpin sebuah rapat? Nah, kalau iya, Anda berada di tempat yang tepat. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya benar-benar antusias hari ini karena kita bakal ngebongkar tumpukan riset akademis yang padat banget dan mengubahnya jadi sesuatu yang super praktis. Kita akan bahas semacam masterclass toolkit tentang gimana caranya mengubah teori fasilitasi jadi tindakan nyata yang bisa langsung Anda pakai. Coba deh ingat-ingat sebentar, pernah nggak Anda ada di sebuah diskusi kelompok atau mungkin rapat kerja yang rasanya kacau, sedikit toksik, atau didominasi penuh sama satu orang yang suaranya paling keras di ruangan itu? Ya, kita semua pasti pernah ngalaminnya kan? Ini tuh masalah universal. Percakapan yang berat sebelah kayak gini nggak cuma buang-buang waktu, tapi juga ngebunuh ide-ide cemerlang dari orang lain. Terus, gimana sih cara kita memperbaikinya? Oke, mari kita bedah topik ini dengan meluruskan satu miskonsepsi besar. Sering banget kita mikir kalau pemimpin diskusi yang hebat itu adalah orang yang paling banyak ngomong, yang ngasih semua jawaban. Ternyata itu mitos. Faktanya, riset dari Gao dan rekan-rekannya di tahun 2025 secara tegas nemuin kalau moderator yang terlalu banyak bagiin opininya sendiri tuh justru malah nurunin kualitas dialog. Fasilitator sejati itu sebenarnya adalah arsitek yang ngebangun struktur dan jadi pendengar yang aktif. Buat panduan kita hari ini, kita punya roadmap yang jelas nih. Kita mulai dari mitos versus fakta, lalu ngebangun fondasi struktur, terus masuk ke kunci utama, yaitu mendengarkan aktif. Setelah itu, kita bahas taktik inklusif dan ditutup dengan menemukan gaya Anda. Ini adalah toolkit taktis kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos versus fakta soal moderator yang ideal. Sebelum kita belajar teknik baru, kita harus banget ngebongkar satu kebiasaan buruk, yaitu ngerasa kalau kita harus selalu ngontrol isi percakapan. Nah, yang menarik dari data ini tuh begini. Kutipan dari Gao dan timnya ini nunjukin kalau strategi paling efektif itu justru pengakuan dan dorongan aktif. Sekedar bilang, wah itu poin yang bagus banget, yuk kita bahas lebih jauh. Itu dampaknya jauh lebih luar biasa daripada kita maksain pandangan kita sendiri. Kekuatan terbesar Anda sebagai fasilitator itu justru keluar pas Anda ngambil langkah mundur dan ngebiarin orang lain yang bersinar. Lanjut ke bagian kedua, fondasi struktur yang aman. Setelah mindset kita benar, mari kita bahas gimana cara nyiapin ruangannya atau ruang virtualnya, bahkan sebelum ngobrolnya beneran dimulai. Kalau kita lihat dari dokumen riset konsensus ini tuh ngerangkum temuan langsung dari berbagai pakar. Dan luar biasanya, pola yang mereka temuin benar-benar konsisten. Para peneliti secara universal sepakat kalau teknik struktural tertentu itu wajib banget ada buat nyiptain diskusi yang produktif. Bayangin peran Anda di sini ibarat polisi lalu lintas. Anda nggak nyetir mobilnya, Anda cuma mastiin jalanan lancar. Pertama, bikin aturan main yang jelas biar semua ngerasa aman dan saling menghargai. Terus pakai framing yang terarah tapi tetap terbuka. Kasih fokus topiknya tapi biarin peserta yang ngisi isinya. Jangan lupa pakai pertanyaan mengapa buat mancing refleksi. Dan ini nih yang krusial banget menurut riset Mas Rani dan Shadowa. Kasih batasan waktu atau giliran bicara. Ini benar-benar bisa nurunin tensi perdebatan yang lagi panas dan bikin semua orang jadi lebih reflektif. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kunci utama, mendengarkan aktif. Begitu strukturnya udah kuat, apa sih yang harus Anda lakuin pas peserta lagi ngomong? Nah, ini dia, mesin penggeraknya. Konsep yang satu ini penting banget. Namanya neutral framing, atau pembingkaian netral. Peneliti kayak Kazanskaya dan Kornbluh nekenin banget kalau sikap non-menghakimi ini tuh nyawa buat ngelindungin peserta, terutama di isu-isu sensitif. Entah itu lagi bahas politik sayap kiri kek, sayap kanan kek, atau isu agama, tugas fasilitator itu bukan buat memihak. Tugas kita adalah mastiin suasananya tetap aman, supaya setiap ide bisa disampaikan dan dievaluasi bareng-bareng secara objektif. Dan prakteknya sesederhana 3 langkah ini. Dengarkan, rangkum, akui. Ada studi dari Deng dan rekan-rekannya tentang komunitas kesehatan mental online, dan mereka nemuin kalau fasilitator yang benar-benar empati, mau merangkum keluhan, dan mengakui kontribusi peserta, itu bisa ngebangun rasa percaya yang luar biasa tinggi. Nah, rasa percaya inilah yang bikin moderator bisa ngelola konten-konten yang berisiko tanpa merusak harmoni komunitas. Kita sampai di bagian keempat, taktik moderasi inklusif. Punya struktur yang bagus itu oke, tapi gimana kalau ada peserta yang tetap diam aja? Kita harus secara sengaja ngakalin dinamika kekuasaan itu. Riset nunjukin satu fakta keras, inklusivitas itu nggak turun dari langit cuma karena niat kita baik. Sebagai moderator, kita harus secara aktif ngasih dukungan nyata dan intervensi langsung, biar mereka yang pemalu atau sering terpinggirkan ini berani buat ngomong. Terus prakteknya di dunia nyata gimana?
Nah, riset dari Sediowa di tahun 2025 nemuin sesuatu yang mungkin bikin kaget. Langkah pertama buat bikin partisipasi jadi setara adalah hentikan sistem angkat tangan bebas. Iya, beneran. Sistem itu cuma menguntungkan mereka yang emang dari samanya dominan. Gantinya, moderator harus milih pembicara secara sengaja dan nanya langsung, pakai pertanyaan terbuka ke mereka yang pendiam. Taktik ini terbukti banget ningkatin partisipasi yang setara. Masuk ke bagian kelima, menemukan gaya Anda. Tahu teorinya udah, tapi gimana cara nyesuainya sama kepribadian dan konteks acara Anda sendiri? Selama diskusi jalan, Anda bakal gontak-ganti 4 peran ini dengan cair. Kadang Anda jadi pembangun tim yang nyairin suasana. Di saat lain, Anda jadi motivator. Anda itu pengelola proses. Dan yang paling penting, Anda adalah konstruktor pengetahuan yang tugasnya merangkum dan ngehubung-hubungin ide. Bukan sekedar jadi bos yang tukang nyuruh-nyuruh. Ingat ya, nggak ada rumus baku yang cocok buat semua situasi. Di LAR di tahun 2013, nyatet kalau peran Anda bisa beda-beda. Bisa aja sangat pasif, cuma ngawasin aturan aja. Atau bisa sangat terlibat, di mana Anda terus-terusan merangkum dan ngejembatanin opini. Tingkat keterlibatan ini bakal ngubah arah dan kedalaman pemikiran kelompok, jadi sesuaikan aja sama tujuan rapat Anda. Biar jelas nih, saya mau ngingetin kalau semua yang kita bahas ini bukan cuma kiat-kiat motivasi asal bunyi. Ini adalah strategi-strategi yang udah dibuktikan lewat riset akademis dan literatur yang dievaluasi pakar dari berbagai bidang, mulai dari ruang kelas, resolusi konflik agama, sampai komunitas kesehatan mental. Singkatnya, ini adalah sains tentang percakapan manusia. Kalau ada satu aja hal yang pengen Anda bawa pulang dari bedah materi kita hari ini, biarlah kutipan ini yang nempel di kepala Anda. Jadi moderator brilian itu berarti nyiapin panggungnya, dengerin pakai empati, jaga suasana tetap netral, dan sengaja ngebukain pintu buat mereka yang suaranya jarang terdengar. Anda memimpin dengan cara ngasih ruang. Jadi, pas Anda melangkah ke ruang rapat berikutnya, saya tantang Anda nih buat langsung pakai toolkit ini. Berhentilah berusaha jadi orang paling pintar di ruangan itu, dan mulailah jadi pendengar yang paling hebat. Coba tanya ke diri sendiri, siapa yang belum ngomong hari ini? Dan gimana caranya saya bisa bawa suara mereka ke meja diskusi? Terima kasih banyak udah gabung di ulasan ini, terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.